Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, spontan sekali ya. Kalau santri itu salam itu, jadi saya agak kaget gitu. Soalnya langsung kompak, otomatis. Excited lah. Excited. Ciri khas. Hukumnya kan wajib. Oh iya. Jadi saya udah agak lama gak ketemu salam yang bisa kompak dijawab. Salamnya sebenarnya nggak terlalu serius-serius amat, tapi kayak pembuka biasa aja. Oke, jadi hari ini kita akan nongkrong dan ngobrol bersama santri jadi Mambaul Ma'arif, jadi Denanyar Jombang. Saya kira orang akan kenal Denanyar itu Mbah Bisri ya. Jadi kalau pondok Denanyar itu adalah salah satu pondok yang cukup dikenal di Belantika Nusantara inilah, kira-kira begitu, dengan NU-nya. Yes. Dengan NU-nya. Jadi ini beruntung sekali ya anak-anak bisa nyantri di tempatnya Mbah Bisri. Siapa yang mau ngomong? Kamu dulu mulai. Alhamdulillah. Mungkin pertama dari paksaan orang tua, sekarang sudah nyadar sendiri bahwa betapa pentingnya mondok. Oke. Yang lain melihat dunia luar ya. Melihat dunia luar yang seperti itu. Ya, yang melihat dunia luar yang semakin tidak karu-karuan. Mondok menjadi penting ya. Mondok menjadi penting. Oke. Begitu ya. Jadi itu sudah mulai agak panas nih anak-anak muda pesantren. Jadi sekarang kita mulai ke tema yang tipis-tipis. Jadi hari ini kan hari minggu-minggu inilah memperingati Hari Kopi Sedunia. Hari Kopi Sedunia, saya kira kenapa kopi itu diperingati, banyak persepsi yang berkeliaran. Kalau anak-anak santri itu membaca kopi dalam cara berpikir positif itu piye? Kayak nukun undang. Pendapat Anda Tentang kopi dan pergaulan, tentang kopi dan pesantren itu dalam perspektif positif piye? Biasanya kan santri-santri kalau gak ngopi gak enak. Mm-mm. Ngaji sambil ngopi, wah Mantap ya. Mantap sekali. Ngaji sambil ngopi, sambil ngopi. Maknai kitab. Oh. Ono inspirasi. Wonten. Oke. Keluar langsung. Oke. Wes saiki kopi ya menurut perspektif pribadi saya, kenapa kopi harus diperingati? Karena menurut saya kopi salah satu aspek pembantu kita dalam berpikir dan memunculkan imajinasi kita yang sudah lama terkubur di otak kita. Jadi baratnya itu memperlancar gitu, kayak pelumas kopi. Begitu. Ini saya nggak tahu, anak pesantren model begini ini dia baca tentang kopi enggak gitu loh. Padahal kebenaran substansialnya itu tiba-tiba nyaut gitu. Jadi ada namanya kafein itu yang disebut melumaskan berpikir, membuat tidak mudah lupa, membuat energik, membuat tawaduk, saya kira itu menjadi penting. Jadi energi kafeinnya, efek kafeinnya kopi itu memang orang menjadi lebih tenang, menjadi lebih tidak arogan gitu. Jadi kalau ada temen lagi marah begitu, ayo ngopi. Nah, setelah seruputin kopi pasti akan tenang, udah nggak akan marah-marah. Ganti awakmu saiki. Pertanyaan selanjutnya adalah biasanya lek ngopi nanti? Di warung-warung ya. Di warung-warung. Bisa gitu. di asrama sendiri juga bisa. Oh, di asrama juga disiapin kopi? Ya buat sendiri. Oh, buat sendiri. Jadi ada dapur ya di asrama ya. Kebutuhan primer, kopi itu kebutuhan primer. Oh. Bisa dijadikan sekunder nggak bisa? Oh. Mau sekolah ngopi, Oh, sambil ngaji ngopi. Oh, iya. Semuanya sama ngopi. Jadi bisa ngopi di asrama ya? Bisa. Ngopi. Oke. Kantinnya. Karena spontanitas terlalu bersemangat membahas kopi. terlalu excited dengan pesantren-pesantren ya. Oke, nah setelah itu kita akan lanjut ke kawan itu yang belum tuh, yang tengah tuh.
Lah, kalau kamu, kopi apa yang kamu minum? Kalau saya lebih suka ke Arabica. Oh, Arabica. Jadi asam-asam gitu ya kopi-kopi. Pesantren sudah ngerti kecut dan Arabica itu lumayan itu. Jadi ada modal. Jadi karena kita sedang mengalami situasi bahwa orang Indonesia itu kalau kopi itu cuma kenalnya itu nas gitel, panas lagi kental. Padahal itu terma yang kadang-kadang membuat kita agak ngeri juga ya, karena kopi Indonesia itu terkenal kopi dengan variasi rasa yang sangat banyak. Kenapa cuma jadi nas gitel? Padahal Arabica itu kan kecutnya, kecutnya jeruk, kecutnya stroberi, kecutnya macam-macam itu. Kalau kopi ini, kopi gunting minum juga? Formalitas ada. Kopi saset, kopi gunting. Kalau nggak ada ya itu seadanya. karena di pondok. Jadi lebih kepada kita ini harus ngopi lah ya. Jadi menikmati kopi. Kalau nggak ada ya sasetan bolehlah. Daripada enggak sama sekali. Apalagi kalau sudah tanggalnya di atas 25 ini. Sama. Oke. Gini, ganti gini. Nah, selanjutnya kita mau tanya tentang teman-temanmu itu yang perempuan. Itu ngopi nggak? Wah, kurang tahu. Nggak tahu sama sekali. Hanya di pondok. Nggak pernah ketemu perempuan. Nggak pernah ketemu perempuan ya? Kita baik-baik saja. Karena sudah kan saya sama ini sudah dari sanawiyah. Sudah dari sana ya? Sana di pondok. Jadi minim teman perempuan. Kalau grup-grup misalnya ada perempuannya, tuh perempuan-perempuan pesantren tuh kira-kira ngopi nggak sih? Siapa sih duwe jawaban lagi? Biar saja. Jadi mungkin pemirsa juga bisa mencermati ya. Sekarang kopi itu tidak bisa dipungkiri, penikmat kopi itu tidak harus pria ataupun wanita. Sekarang siapapun bisa menikmati kopi. Karena seperti saya bilang tadi, kopi itu merupakan pelumas. Tapi sepertinya anak-anak pesantren ngopi juga ya, kelihatannya. Ya, kalau anak-anak pesantren khususnya Perempuan. yang laki, yang laki itu Jelas ibaratnya, ngopi. Ya, kopi itu bagian dari hidup. Kalau nggak ngopi nggak hidup gitu. Gitu. Tapi yang perempuan kira-kira ngopi nggak? Perempuan mungkin satu atau dua Dua gitu. gitu. Ada yang juga penikmat kopi. Karena sekarang juga kan banyak barista Perempuan. Ya. Seperti Itu. Ya, pertanyaan ini penting karena saya kira kan kita masih dalam situasi yang kopi itu setengah mitos gitu. Kadang-kadang orang bilang kopi itu kalau perempuan tuh gayanya itu kadang-kadang wah saya kan perempuan nggak ngopi gitu. Tak kira itu bukan anak pesantren yang suka baca buku yang begitu ya kan? Nah, kalau yang baca buku pasti nggak begitu. Kopi itu sebenarnya dikenal dalam minuman kesehatan kuno sampai modern itu ya kopi itu minuman kesehatan. Tentu tanggalnya kalau pesantren itu yang di bawah 15. Yang kopi asli lah. Kalau di atas tanggal 25, waduh ini sudah nggak minuman kopi kesehatan. Di atas 15 sampai 20 kopi gunting. Kalau di atas 20 sampai habisnya tanggal itu paling kopi daur ulang. Jadi habis gini ya, besok dijemur lagi, dijadikan kopi sampai segitunya demi menikmati kopi. Ya. Ini siapa sing guru ngomong blas iki? Sudah. Wis kabeh ya. Oke. Jadi apa lagi yang belum nih? Kira-kira yang belum kita diskusikan nih. Jadi kalau kita mau bilang anak-anak ini punya imajinasi bisnis kopi enggak sih? Justru malah banyak ya. Karena lihat peluang yang ada pada zaman sekarang kan anak muda kan pada cari tempat yang enak buat kalau dilihat dari mahasiswa mencari tempat dibuat nugas. Terus ada kopinya itu kan
sudah tempatnya nyaman terus ada kopinya. Itu kan bisa memperlancar jalannya mengerjakan tugas. Ya, tapi punya imajinasi bekerja di industri kopi nggak? Kira-kira. Untuk saya pribadi kan saya sering kan di pondok itu tidur malam ataupun nggak bisa tidur di malam hari gitu. Ya lagi-lagi gara-gara kopi, karena doping dari kafein tadi. Itu saya sempat berpikir seperti ini. Kan saya suka ngopi, suka jalan-jalan. Kenapa saya nggak jualan kopi sambil jalan-jalan? Jadi jual kopi keliling, kopling kalau bahasa gaulnya sekarang ya. Kopling lah ini. Maksudnya begitu. Jadi ada imajinasi juga sih jualan kopi gitu. Yang lain. Kamu. Kalau saya ingin jualan kopi dari kecil, soalnya lihat warung yang biasanya di jualan pinggir jalan itu rata-rata kopi semua, ada kopinya. Jadi kayak bapak-bapak, terus anak-anak masih muda, nggih. Apalagi habis kerja ngopi kan, wah sangat enak sekali. Pas ngolah pikiran. Oke. Kamu balik lagi. Kamu punya imajinasi tentang bagaimana memberi pesantren itu kopi berbeda gitu. Kan ada kopi itu yang di pinggir jalan, yang sasetan. Bagaimana anak pesantren minum kopi yang keren tuh? Mikir nggak gitu tuh? Kalau saya sendiri sih nggak mikir. Nggak apa-apa juga. Jujur belum. Bebas. Jadi taunya cuma ya pesantren itu ngopi gitu aja kan. Jadi kita nggak mikir tentang apakah pesantren itu perlu kopi khusus biar kelihatan tambah keren gitu kan gitu. Jadi belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke situ. Asal ada kopi sikat. Orang tuanya bertani tak ini berdagang. Orang tua saya guru. Oh, guru. Ya. Jadi jauh dari apa bertani kopi gitu, jadi guru ngono imajinasi bagaimana iki kopi itu dikelola gitu di kampung itu sebenarnya punya banyak kelas, jadi yang murah sampai yang larang. Nah, pesantren ke depan tuh minum kopinya harus keren-keren. Jadi sing Arabica kayak kawan kita itu loh, ngomongnya itu sudah Arabica kecut-kecut. Nah, itu kan masuk akal itu. Jadi lama-lama kalau sudah minumnya Arabica kecut-kecut itu imajinasinya itu sudah Brazil, Amerika, Perancis, Meksiko gitu loh. No. Ini punya cita-cita sekolah kemana setelah ini? Setelah ini lanjut kuliah. Kuliah lah ya, kuliah di mana? Pandangan saya sih Malang. Malang ya. Malang kopi bagus-bagus loh. Nanti kalau kamu sekarang nggak punya imajinasi, segera cari imajinasi. Siap. Nanti nyampe sana, membawa ma'arif ngono. Ternyata ngopinya tiap hari sasetan terus. Kecut. Membawa ma'arif tanya gitu sasetan terus. Mas, ini kan tanggal 5 kok masih sudah sasetan. Oke, kamu sekolah di mana setelah ini? Sekolah itu ya kuliah sekolah, ayo. Iya. Pandangan saya sama kayak dia. Di Malang ya. Di Malang. Jurusan apa kalau yang kamu suka itu? Jurusan hukum mungkin. Oh, hukum ya. Kenapa hukum? Ya pengen aja kamu. Pengen aja. Suka berkecimpung sama politik. Ya. Anak-anak, ayo kamu baca podcast apa yang kamu baca? Kalau nggak karena kamu ngomong temanmu hukum terus kamu ngomong politik. Kamu melihat sosial media podcast nggak? Kalau podcast sih jarang, cuman melihat berita-berita yang sudah beredar aja. Oh, beredar aja. Soalnya kalau lihat podcast itu terlalu banyak bertele-tele. Oh, oke. Berdele-dele ya. Tapi berita politik senang? Ya sedikit suka, cuma nggak terlalu suka karena dilihat dari beberapa kasusnya itu semuanya konyol. Anak muda itu sudah mulai ngomong konyol, ini menarik ini. Harusnya ada pemberontakan baru ya. Jangan aja.
Bahaya masih pakai. Bahaya. Masih pakai. Berat. Jadi supaya Bahaya ideologi nanti. Jadi supaya tidak dalam satu pikiran yang disebut kekonyolan terus-menerus itu kan harus dibongkar. Begitu kan, Bung? Ya, gitu, Bung. Nah, terakhir nih, pendapatnya tentang sufi tadi. Mulai dari situ, 1-2 kata. Sangat bagus tempatnya dan enak untuk dipandang. Lanjut. Apalagi pagi hari. Apalagi pagi hari. Oh, berarti besok ke sini sambil jogging-jogging. Ayo. Kopinya banyak varian dan juga rasanya sangat oke. Oke, lanjut. Tempatnya oke, asik, Oke. estetik, Oke. cocok untuk anak muda. Oke, sip. Pendapat saya sama. Suasananya loh. Tenang, Oh, ya, terus ya. enak sama ngopi. Ya. Lanjut. Bilang sama toh juga boleh kok. Bebas. Nyaman dan klasik. Oke, nyaman klasik. Sing terpelajar guru. Jangan dibilang terpelajar, dites gak jadi terpelajar. Lanjut. Terpelajar, dites gak jadi terpelajar. Ya. Mungkin tempat ini sangat nyaman. Nyaman ya. Ya, sangat nyaman di sini. Bos? Oke, kalau menurut saya ya, pendapat saya tentang sufi ini dari mulai melihat tempatnya saja kita sudah bisa merasakan kenyamanan. Jadi melihat itu tempat lampu kuning memberi ketenangan kita dengan tema dibalut dengan tema klasik dan menu-menu yang menurut saya tidak keluar dari ekspektasi kita gitu. Jadi misalkan contohnya tadi saya habis pesan espresso, ya datangnya espresso. Dan menurut saya jarang kafe-kafe ya kalau dibilang tempat ngopi seperti ini yang memang menyajikan menu sesuai dengan namanya. Di Jombang sendiri saya juga udah beberapa kali gitu yang pesennya apa gitu, datangnya apa gitu. Dan di sini 100% sesuai. Oke. Bukannya gimana ya? Bukan ini gara-gara di sufi terus saya bilang begini enggak. Memang tepatnya ya seperti ini adanya. Nyaman, klasik. Ya, datang aja ke sini bagi pemirsa yang penasaran, capek, banyak masalah atau ya sekedar keluar dengan dengan pasangannya ya bolehlah datang ke sini di Kopi Sufi. Alamatnya Kapten Tendean 53. Kapten Tendean 53. Jadi perempatan itu arah ke STKIP itu. Nah, sebelah kanan jalan sudah kelihatan gitu. Ya, menurut saya itu saja pendapat saya dari Sufi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Next time.